Polres Pesawaran Kamis yang menangkap 4 penimbun BBM bersubsidi. Mereka bernama Ferdiansyah, Supar, Yaman, Triyono, dan Parno. Seluruhnya warga Pesawaran. Polisi menyita 3 unit mobil yang diantaranya 2 pickup dan 1 minibus. Ketiga mobil tersebut telah dimodifikasi bagian tangki BBM-nya menjadi lebih besar dan mampu menampung BBM 68 liter. Modus mereka yakni keliling untuk membeli solar dan pertalite di 3 SPBU. BBM yang didapat kemudian dipindahkan ke jerigen dan dijual ke sejumlah warung di Pesawaran dengan harga lebih tinggi dari harga di SPBU. Barang bukti yang kita sita kurang lebih berjumlah 2.318 liter, terdiri dari solar 573 dan pertalite 1.745. Untuk tersangka ada 4 orang, inisialnya FD, PR, SP, dan YT. 3 mobil ini kita tangkap di 3 TKP. Tersangka mengaku tak mudah mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU. Mereka juga ikut mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkannya. Tahu nggak, kamu sekarang BBM ini lagi sulit masyarakat? Itu juga pemesanan udah 2 hari dari semalam baru ada, Pak. Kadang-kadang, apalagi yang namanya solar ya Pak, digilir, kadang-kadang belum ada. Saya mah cuma nunggu info doang. Agen itu ada di mana? Di desa-desa? Iya. Hah? Tergantung yang minta ya Pak. Iya. 2.300 liter solar dan pertalite turut disita. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara atau denda 60 miliar rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Pesawaran. Bang, sudah Bang. Kegarangan 3 pembawa senjata tajam yang membuat onar di tempat wisata Pantai Tiska Panjang, Bandar Lampung redup usai ditangkap dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis siang. Ketiganya bernama Dedi, Herman, dan Andi, warga Panjang, Bandar Lampung. Hasil pemeriksaan polisi menyatakan ketiganya mabuk saat menyerang sejumlah pengelola wisata. Penyebabnya karena pengelola wisata telat memberikan makan siang saat mereka dilibatkan membantu menjaga keamanan kendaraan pengunjung di tempat parkir. Ya, mereka dalam keadaan minuman keras juga dan marah kepada pengelola parkir karena mungkin makannya telat. Gitu. Alasan mereka menyerang menggunakan senjata tajam itu Karena sudah 3 hari ya kalian ya. Nah, sudah 3 hari ternyata katanya uang makan tidak mereka terima, ya, uang makan kepada masing-masing yang jaga parkiran tersebut. Ya. Polisi tidak menyita barang bukti senjata tajam pada tersangka sebab telah dibuang sebelum mereka ditangkap. Ketiganya dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Robila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Kementerian Agama Bandar Lampung tahun ini akan memberangkatkan 787 calon jamaah haji. Jumlah tersebut hanya separuh kuota tahun 2020 sebanyak 1.310 orang. Sebagian calon jemaah haji telah mengundurkan diri akibat parahnya pandemi COVID-19. Tahapan syarat keberangkatan saat ini adalah pelunasan biaya perjalanan haji, vaksin booster, dan vaksin meningitis. Batas akhir tahapan ini sampai 20 Mei 2022. Calon jemaah haji yang telah melengkapi syarat kemudian akan mengikuti tahapan pembekalan manasik di Masjid Al-Furqon, Bandar Lampung selama 2 hari. Jadi sekarang ini jamaah haji sedang proses pelunasan, pelunasan dan konfirmasi sampai tanggal 20. Nah, sekaligus juga dalam waktu yang singkat ini, selain pelunasan jamaah juga melakukan medical check up ulang, ya, pemeriksaan kesehatan ulang di laboratorium, ya, karena pengurangan kuota jemaah karena adanya aturan dari pemerintah Arab Saudi dan pembatasan usia maksimal 65 tahun.
Calon jemaah haji kuota 2020 yang masih tertunda keberangkatannya tahun ini akan diprioritaskan pada musim haji tahun depan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Merebaknya hepatitis akut hingga menyebabkan pasien meninggal dunia membuat sejumlah sekolah memperketat pengawasan. Apalagi seluruh sekolah di Lampung sudah mulai menerapkan pembelajaran tatap muka 100%. Di antaranya SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Sebelumnya sekolah sudah menyurati orang tua untuk ikut sama-sama menjaga kesehatan para siswa. Antisipasi yang dilakukan adalah meminta para siswa membawa bekal makanan sendiri ke sekolah dan belum membuka kantin sekolah. Jadi tetap protokol kesehatan dan ketat. Dari rumah tetap pakai masker, bawa cadangan masker, hand sanitizer, bawa minum dan makan dari rumah. Ya, kemudian jangan sampai kalau ngobrol-ngobrol melepas masker. Sekolah juga menerapkan mata pelajaran olahraga di luar ruangan lebih sering dari biasanya supaya siswa lebih sehat. Selain semua itu, guru dan siswa juga tetap diminta menjalankan protokol kesehatan di sekolah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.